Hai anak didik Ibu kelas 8, Shalom. Di tahun ajaran yang baru ini kita bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Walaupun sampai pada saat ini anak didik Ibu semua masih tetap belajar dari rumah. Di awal pertemuan kita tahun ajaran yang baru ini, Ibu akan menyajikan materi pembelajaran kita dalam bentuk video, dan yang akan kita bahas adalah materi bab 1 dengan judul Hidup Beriman. Materi di bab 1 ini lumayan banyak sehingga Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan, dan video ini adalah video bagian yang pertama. Dan untuk minggu depan kita akan masuk bab 1 bagian yang kedua. Nah, kepada anak didik Ibu, tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu, dan seperti biasa Ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di awal pertemuan kami di tahun ajaran yang baru ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau yang memberkati anak didik kami dari rumah Tuhan Yesus, dan Engkau juga memberkati hamba yang memberikan pengajaran hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi bab 1 ini, Ibrani 11 ayat 1 dan Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Jadi Ibu minta anak didik kami sudah mempersiapkan Alkitabnya dan membuka ayat-ayat ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, pengantar. Pelajaran ini membahas mengenai hidup beriman dan bagaimana memelihara iman, dan mengapa remaja Kristen harus hidup sebagai orang beriman. Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah lahir, mati, dan bangkit bagi kamu. Ia menebus dosa manusia, dan peristiwa itu telah berlangsung berabad-abad lamanya. Jadi anak didik Ibu sebagai remaja Kristen harus mengimani bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang lahir dan mati bangkit bagi kita. Jadi ketika kamu tidak beriman, kamu akan menganggap bahwa cerita tentang Yesus itu adalah hanya sebuah dongeng atau cerita fiksi. Cerita mengenai Yesus Kristus tidak akan dipahami secara mudah jika kamu tidak beriman kepadanya. Seperti tumbuhan, iman juga membutuhkan pupuk supaya bertumbuh dan berbuah. Iman harus dipelihara dalam hidup kita. Anak didik Ibu pasti paham bahwa iman itu juga perlu pupuk, perlu air, perlu nutrisi agar dia bisa tumbuh ya seperti tumbuhan. Jadi apa-apa saja yang menjadi nutrisi atau pupuk yang dibutuhkan oleh iman itu adalah berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah, dan lainnya. Kemudian untuk memiliki dan memelihara iman kepada Yesus Kristus, kamu harus mempercayainya dan mematuhi perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, orang percaya mengungkapkan iman melalui tindakan dan cara hidup sebagaimana tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17b. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu tidak hanya sebuah kata-kata belaka saja, tetapi iman itu harus dipraktekkan, harus didemonstrasikan, harus ditunjukkan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu beriman. Dalam Perjanjian Lama, kata iman berarti berpegang teguh. Jadi beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Nah, kita lihat dalam Perjanjian Baru, menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Artinya, iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Jadi beriman menurut perjanjian baru artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Jadi artinya di sini iman itu adalah mempercayai, meyakini sesuatu yang belum kamu lihat. Misalnya, kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik, namun kamu percaya pada. Jadi itulah iman. Walaupun kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tetapi kita percaya bahwa Dia berkuasa, kita percaya bahwa Dia ada, itulah iman. Iman itu merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap padanya, serta melakukan kehendaknya. Jadi iman itu adalah anugerah Tuhan. Sekarang bagian B, apa hubungan iman dan percaya? Menurut Nitrik dan Bolan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Jadi kepercayaan itulah akar dari iman. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Juga tidak terlepas dari iman juga membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Alkitab menyatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bisa kamu baca dalam Ibrani 11 ayat 6. Jadi percaya itu adalah akar dari iman, dasar dari iman. Maka terlebih dahulu kita percaya sehingga kita akan mampu membangun iman kita. Sekarang kita masuk bagian C, tokoh-tokoh beriman dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama ada dua tokoh yang menjadi teladan dalam hidup beriman. Sebenarnya di perjanjian lama begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi teladan dalam hidup beriman. Tetapi ini hanya ibu ambil dua tokoh. Yang pertama Nuh. Nuh merupakan tokoh fenomenal pada zamannya. Ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkan Tuhan padanya. Banyak orang memperolok dirinya bahkan menganggap Nuh kurang waras. Berbagai tekanan yang dialaminya tidak mudah untuk dihadapi, namun ia percaya kepada Tuhan. Imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk kota. Dalam bahtera dan turun hujan 40 hari lamanya, sehingga seluruh bumi tergenang air. Tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya. Dan seisi rumahnya, semua yang dia masukkan ke dalam bahtera itu selamat. Jadi iman percaya Nuh itu sungguh sangat besar yang mau melaksanakan perintah Tuhan untuk membangun bahtera. Walaupun itu tidak masuk akal. Itulah yang menunjukkan iman Nuh sangat besar dan Nuh bisa kita jadikan sebagai teladan dalam hidup beriman. Yang kedua itu adalah Abraham. Anak didik ibu tahu bahwa Abraham disebut dengan bapa orang percaya. Apa yang membuat dia menjadi tokoh beriman? Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui, ia taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya atau mengeluh. Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar dan diberkati oleh Allah. Demikianlah Abraham pergi tanpa kejelasan arah dan tujuan. Ia hanya mengandalkan janji Allah dan ia tetap memegang teguh janji tersebut. Abraham percaya dan dengan sepenuh hati menyerahkan masa depannya kepada janji Allah. Ia harus berpisah dari sanak keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya untuk menjalani perintah Tuhan. Berbagai rintangan dan kesulitan ia hadapi. Jadi Abraham ini dipanggil oleh Allah keluar dari
tanah kediamannya, menuju tempat yang belum dia ketahui, yaitu tanah Kanaan. Puncak dari perjuangannya adalah ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban baginya, anak tunggal yang diperoleh dari Tuhan setelah sekian lama menantikannya. Ia pun memenuhi perintah Allah untuk mengorbankan Ishak. Iman Abraham diuji lagi oleh Tuhan dengan meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Ishak itu adalah anak satu-satunya yang dia peroleh di masa tuanya. Namun Allah meluputkan Ishak dan menggantinya dengan hewan kurban. Melalui ujian ini, Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman. Baca lebih lengkap kisah ini di Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Nah, anak didik ibu semua, dari kisah Nuh dan Abraham dapat menjadi petunjuk bagaimana manusia beriman menampakkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Tindakan mereka menyenangkan hati Tuhan. Tindakan Nuh dan Abraham didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Mereka mengenal Tuhan yang dipercayainya. Mereka merasakan kedekatan dengannya. Mereka membangun relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan dan berkomunikasi dengannya secara teratur. Hubungan dengan Tuhan dibangun berdasarkan pengenalan, kedekatan serta pengetahuan akan Tuhan yang melibatkan seluruh diri, baik hati nurani maupun akal budi. Kita lihat dalam Perjanjian Baru, ada dua peristiwa yang bisa menjadi teladan dalam hidup beriman, yaitu yang pertama perempuan Kanaan. Bisa kamu baca dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Anak perempuan Kanaan ini kerasukan setan dan amat menderita. Ketika ia mendengar Yesus sedang berada di daerah dekatnya, perempuan ini segera pergi ke sana dan meminta Yesus menyembuhkan penyakit anak perempuannya itu. Yang menarik adalah Yesus ternyata tidak memperdulikan permintaan tolong perempuan Kanaan itu. Perempuan itu terus berupaya mendekati Yesus sambil memohon. Perkataan Yesus kemudian sebenarnya bisa sangat menyakitkan hatinya, tetapi perempuan Kanaan itu tidak peduli. Ia tetap meminta tolong Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena melihat keteguhan hati perempuan Kanaan itu, Yesus pun mengabulkan permintaannya dengan menyembuhkan penyakit anaknya itu. Kemudian yang kedua, perwira di Kapernaum bisa kamu baca dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Hamba perwira Romawi ini mengalami sakit keras. Ia sangat mengasihi hambanya itu. Ketika ia mendengar Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya itu. Yesus pun mengabulkan permintaan perwira Romawi itu. Pada waktu ia mengetahui bahwa Yesus bersedia menyembuhkan hambanya, justru perwira Romawi merasa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Ia hanya meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu dari jauh. Karena ia percaya, tanpa perlu datang ke rumahnya pun, Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Demikianlah Yesus memuji iman perwira Romawi itu dan menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Dari dua peristiwa dalam Perjanjian Baru tersebut, kesimpulannya adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kamu harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku dan menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Bisa kamu baca dalam Yakobus 2 ayat 17. Nah, anak didik ibu kelas 8, karena materi bab 1 ini lumayan banyak, jadi ibu bagi dalam 2 video. Ini video pertama, silakan kamu pindahkan materinya ke dalam buku catatan. Dan minggu depan kita akan lanjutkan materi selanjutnya,
memelihara iman dan ciri-ciri orang yang memelihara iman, dan evaluasi untuk bab 1. Itu akan ada di video berikutnya. Demikianlah pemaparan materi bab 1 bagian pertama. Kita akan bertemu kembali dalam video materi bab 1 bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.